Jadi bertorikot itu hukumnya fardu ain. Kalau ada yang mengatakan torikot itu bid'ah, dangkal ilmu pengetahuan orang itu tentang Islam. Kalau ada yang mengatakan torikot itu sesat, orang itu telah kafir dengan Muhammad. Silahkan buka di dalam kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Siapa yang mengatakan torikot sufi itu sesat, sungguh orang itu telah kafir dengan Muhammad. Kasihan, walaupun dia sholat, walaupun dia tahajud tiap malam, walaupun dia berjamaah tiap hari, walaupun dia hafal Al-Quran, kalau mengatakan torikot sufi sesat, dia telah kafir dengan Muhammad. Karena para sufi, kata Imam Bushiri, wa kulluhum mir rasulillahi multamisud. Semua para sufi itu mengambil dari Rasulullah. Tidak mungkin mereka membuat-buat sendiri amaliyah tersebut. Semua mereka mengambil dari Rasulullah. Ada yang mengambil satu cibuk air kemuliaan, ada yang satu ember mengambil air kemuliaan dari Rasulullah, ada yang mengambil satu baskom, ada yang mengambil satu telaga air kemuliaan dari Rasulullah. Para murid-murid mengambil nur itu daripada syekhnya. Jadi siapa mengatakan torikot sufi itu sesat, dia telah kafir dengan Muhammad. Dan kata Imam Ghazali, mengikuti torikotnya para sufi hukumnya fardu ain. Jadi wajib setiap individu umat Islam. Dan orang yang tidak bertorikot tidak sempurna agamanya. Karena di dalam arkanuddinus salasah, rukun agama itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Ihsan huwa tariqah. Apa itu ihsan? Al-ihsan huwa tariqah. Ihsan itu adalah tariqah. Bagaimana bisa dia mencapai maqam ihsan kalau dia tidak bisa membersihkan qalbunya daripada sifat mazmumah, takhalli tahalli tajal. Bagaimana caranya takhalli, membersihkan daripada sifat yang tercela di dalam diri kita? Silakan kita buka seluruh kitab. Walaupun 1000 kitab kita buka, semua hanya teori, bukan praktek yang langsung diajarkan oleh ahlinya. Takhalli, menghilangkan sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, sombong, iri, dengki, ujub, takabur, riya. Itu takhalli. Bagaimana menghilangkan itu? Setelah takhalli nanti tahalli, itu otomatis. Baru nanti tajalli sudah dia menjalani majalan, sudah sampai kepada maqam ihsan. Maka tidak bisa orang kepada sampai ihsan terkecuali melalui thariqah. Dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, seorang pendiri thariqah Asy-Syadziliyah, beliau berkata, siapa yang tidak ikut di dalam ilmuna hadza, siapa yang tidak bergabung di dalam pengetahuan kami ini. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan kami ini? Yaitu tariqah. Tariqah awalnya bagi kita adalah ilmu. Ketika kita ditalkin dapat ilmunya. Bagaimana zikir yang tepat dan benar, bagaimana kita bisa mengingat Allah. Setelah dapat kita amalkan. Siapa yang tidak mengikuti bergabung pada pengetahuan kami ini tariqah, maka dia mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Wa huwa la yash'ur, kata beliau, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia telah menanggung noda dosa besar. Ini para aulia Allah yang berkata. Aulia Allah berkata itu bukan basa-basi. Wali-wali Allah itu berkata bukan merayu karena ingin diikuti. Wali Allah itu berkata benar-benar itu adalah ilham, rasa yang telah tertanam di dalam sirnya sehingga keluar itu di lisannya.
Jadi tidak merayu. Mereka mengatakan itu memang melalui spiritual perjalanannya. Sudah mereka menguji dengan bermacam-macam pengetahuan. Ternyata tidak ada yang bisa untuk membantu membersihkan hati kecuali mengikuti thariqah sufiyah, jalannya para sufi. Maka kita bersyukur para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita telah mendapat bimbingan daripada mursyiduna, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Jangan dianggap beliau sudah tidak ada